Perkenalkan, nama saya Margaret Mivonoloria Gaurifa, NPM 19500076 dari Fakultas Ekonomi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Keringanan kredit untuk UMKM, ekspor impor, dan investasi. Perbank membantu dengan pemberian kredit dan deposito. Perbank mengatur strategi agar penyelesaian kredit yang baik. Mana perbank yang harus bekerja sama untuk memahami bagaimana situasi nasabah. Nasabah kesulitan membayar dan terjadi penunggakan karena impor ekspor serta usaha drop sehingga keuntungan menurun drastis akibat pandemi. Maka dengan adanya bantuan likuiditas yang masuk, bank pun memiliki dana untuk bisa melakukan pembiayaan. Dikarenakan COVID, maka UMKM, produksi, usaha, dan impor-ekspor pun berkurang sehingga nasabah kesulitan untuk membayar. Serta orang yang berinvestasi saja takut akan terjadi penurunan drastis. Maka bank mencari solusi agar pendanaan lancar dan pembiayaan dapat dilakukan sehingga pihak perbank dapat memahami situasi dan kondisi dari nasabah tersebut akibat pandemi. Wabah pandemi corona atau COVID-19 menghantam bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Guna meminimalisir dampak ini, pemerintahan memberikan keringanan cicilan kepada pelaku UMKM. Adapun bentuk keringanan yang diberikan berupa penundaan angsuran kredit usaha rakyat dan subsidi bunga kredit. Kedua kebijakan ini berpedoman untuk POJK nomor 19 PJOK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal dampak penyebaran COVID-19. Adapun kriteria debitur UMKM yang berhak menerima bantuan keringanan cicilan. Keringanan cicilan dibagi menjadi dua kategori, yaitu penundaan cicilan dan subsidi bunga kredit. Berikut syaratnya. Penundaan cicilan. Debitur mengalami penurunan omset sampai dengan 30%, maka restrukturisasi yang diberikan adalah suku bunga diturunkan dan perpanjang jangka waktu kredit. Debitur mengalami penurunan omset lebih dari 30% sampai 50%, maka restrukturisasi yang diberikan adalah penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan. Debitur mengalami penurunan omset 50% sampai 75% akan mendapatkan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan. Debitur mengalami penurunan omset lebih dari 75%, maka restrukturisasi yang diberikan yaitu penundaan pembayaran bunga dan pokok selama 12 bulan. 2. Subsidi bunga kredit. Debitur kategori layak dengan pinjaman kurang dari 500 juta bisa mendapatkan keringanan subsidi bunga kredit di bulan pertama sebesar 6% dan di bulan kedua sebesar 3%. Debitur dengan pinjaman 500 juta sampai 10 miliar bisa mendapatkan keringanan subsidi bunga kredit di 3 bulan pertama sebesar 3% dan di 3 bulan kedua sebesar 2%. Bagi nasabah KUR, subsidi bunga yang didapatkan untuk 3 bulan pertama sebesar 6% dan lalu 3 bulan kedua sebesar 3%. Pengaruh COVID-19 terhadap investasi Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 secara jelas memperlambat perekonomian di seluruh negara dunia. Turunnya permintaan secara agregat memenuhi keputusan dan berinvestasi bagi investor dan tentunya pada masa depan akan mengganggu produksi dalam penyediaan. Output komoditas pertanian. Pasar sebagai tujuan dari produksi pertanian juga mengalami perlambatan yang disebabkan oleh penurunannya daya beli masyarakat dan terganggunya jalur distribusi akibat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keadaan tersebut mengharuskan investor berpikir ulang untuk menempatkan dananya pada sektor yang mendatangkan keuntungan.
Kegiatan usaha pertanian sekalipun dinilai tidak cukup menarik karena tingkat pengembalian keuntungan yang lama dan cenderung jangka panjang untuk mempunyai risiko tinggi, terutama perubahan iklim, gagal panen akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, dan saat ini bertambah lagi ketidakpastian dengan adanya wabah COVID-19. Sektor pertanian mampu bertahan selama pandemi COVID-19 karena komoditas pertanian merupakan kebutuhan dasar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, kegiatan produksi tetap dilakukan oleh petani, baik ada maupun tidak ada pandemi COVID-19. Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Menurut Bank Indonesia, neraca pembayaran merupakan catatan transaksi ekonomi antar penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Neraca pembayaran sebuah negara dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana perdagangan dan investasi dibandingkan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara, sedangkan dikatakan defisit apabila impor lebih besar daripada ekspor. Keadaan neraca pembayaran yang surplus atau defisit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.